Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan SAK ETAP, yaitu tentang kebijakan akuntansi, investasi, dan persediaan. Yang disusun oleh, yaitu yang pertama, Mbak Dwi Wulandari, dan saya sendiri Linda Diatus Swaliha. Materi yang pertama yaitu kebijakan akuntansi. Kebijakan akuntansi yaitu prinsip, dasar, konvensi, aturan, dan praktik tertentu yang diterapkan oleh suatu entitas dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangannya. Hal ini akan mempengaruhi pengakuan, pengukuran, dan penyajian atas elemen seperti aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban pada laporan keuangan tersebut. Jika SAK etap secara spesifik mengatur transaksi, kejadian, atau keadaan lainnya, maka entitas harus menerapkan SAK etap. Namun, entitas tidak perlu mengikuti persyaratan dalam SAK etap jika dampaknya tidak material. Jika SAK etap tidak secara spesifik mengatur suatu transaksi, peristiwa, atau kondisi lainnya, maka manajemen harus menggunakan pertimbangannya atau judgment untuk mengembangkan dan menerapkan suatu kebijakan akuntansi yang menghasilkan informasi, yaitu yang pertama relevan bagi pemakai untuk kebutuhan pengambilan keputusan ekonomi, dan andal yaitu dalam laporan keuangan yang menyajikan dengan jujur posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas dari suatu entitas. Dan juga mencerminkan substansi ekonomi dari transaksi, peristiwa, dan kondisi lainnya, serta tidak hanya mencerminkan bentuk hukumannya. Netral, yaitu bebas dari biasa, mencerminkan kehati-hatian dan bersifat lengkap dalam semua hal yang material. Dalam membuat pertimbangan penerapan kebijakan, manajemen harus mengacu dan mempertimbangkan penerapan sumber-sumber berikut, yaitu yang pertama persyaratan dan panduan dalam SAK etap. Yang kedua, yaitu yang pertama persyaratan dan panduan dalam SAK etap yang berhubungan dengan isu yang serupa dan terkait. Yang kedua tentang definisi, kriteria, pengakuan, dan konsep pengukuran untuk aset, kewajiban, pendapatan, dan beban, dan prinsip-prinsip pervasif. Jika panduan tambahan diperlukan untuk membuat keputusan, maka manajemen dapat dipertimbangkan pengaturan terkini dari badan penyusunan standar lain yang menggunakan kerangka dasar yang serupa untuk mengembangkan standar akuntansi. Literatur akuntansi lain dan praktik industri yang berterima umum, sepanjang tidak bertentangan dengan sumber-sumber yang ada. Selanjutnya yaitu tentang konsistensi dan perubahan kebijakan akuntansi. Dalam entitas memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi secara konsisten untuk transaksi, peristiwa, dan kondisi lainnya yang serupa, kecuali PSAK secara spesifik mengatur atau mengizinkan pengelompokan pos-pos dengan kebijakan akuntansi berbeda adalah hal tepat. Jika PSAK mengatur atau mengizinkan pengelompokan tersebut, maka kebijakan akuntansi yang tepat dipilih dan diterapkan secara konsisten untuk setiap kelompok. Entitas mengubah suatu kebijakan akuntansi hanya jika perubahan tersebut yang pertama dipersyaratkan oleh suatu PSAK atau menghasilkan laporan keuangan yang memberikan informasi yang andal dan lebih relevan tentang dampak transaksi, peristiwa, atau kondisi lainnya terhadap posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas entitas. Hal-hal berikut ini bukan merupakan perubahan kebijakan akuntansi, yaitu pertama, penerapan kebijakan akuntansi untuk transaksi, peristiwa, dan kondisi lainnya yang berbeda secara substansi dengan transaksi, peristiwa, dan kondisi lainnya yang terjadi sebelumnya. Dan penerapan kebijakan akuntansi baru untuk transaksi, peristiwa, dan kondisi lainnya yang belum terjadi sebelum atau tidak material. Penerapan perubahan kebijakan akuntansi bergantung kepada yang pertama, bergantung pada entitas mencatat perubahan kebijakan akuntansi, akibat
dari penerapan awal suatu PSAK sebagaimana yang diatur dalam ketentuan transisi dalam PSAK tersebut jika ada. Nah, jika tidak ada ketentuan transisi atau perubahan kebijakan yang dilakukan secara sukarela, maka entitas menerapkan perubahan tersebut secara retrospektif. Nah, apa sih penerapan retrospektif itu? Yaitu tentang suatu perubahan kebijakan akuntansi baru adalah koreksi pengakuan, pengukuran transaksi, peristiwa, dan kondisi lain seolah-olah kebijakan tersebut telah diterapkan. Nah, penjelasan tentang penerapan retrospektif. Ketika perubahan kebijakan akuntansi diterapkan secara retrospektif, maka entitas menyesuaikan yang pertama, saldo awal setiap komponen ekuitas yang terpengaruh untuk periode sajian paling awal. Yang kedua, jumlah komparatif lainnya diungkapkan untuk setiap periode sajian seolah-olah kebijakan akuntansi baru tersebut sudah diterapkan sebelumnya. Pengungkapan perubahan kebijakan akuntansi. Ketika penerapan awal SAK etap atau perubahannya mempunyai pengaruh ke periode berjalan atau periode yang lalu atau mungkin periode mendatang, maka entitas harus mengungkapkan yang pertama mengungkapkan tentang sifat dari perubahan kebijakan akuntansi, kedua untuk periode berjalan dan setiap periode lalu yang disajikan jika praktis, jumlah penyesuaian untuk setiap pos laporan keuangan yang terpengaruh. Kedua, jika praktis, jumlah penyesuaian terkait dengan periode sebelumnya yang disajikan, dan penjelasan jika tidak praktis untuk menentukan jumlah yang diungkapkan. Nah, itu jika laporan keuangan periode berikutnya tidak perlu mengulang pengungkapan tersebut. Ketika perubahan kebijakan akuntansi sukarela mempunyai pengaruh terhadap periode berjalan atau periode yang lain, atau periode yang lalu, atau mungkin mempunyai pengaruh terhadap periode mendatang, maka entitas harus mengungkapkan yang pertama, sifat dari perubahan kebijakan akuntansi. Yang kedua, alasan penerapan kebijakan akuntansi baru yang menyediakan informasi yang andal atau lebih relevan. Yang ketiga, untuk periode berjalan dan setiap periode lalu yang disajikan jika praktis, jumlah penyesuaian untuk setiap pos laporan keuangan yang terpengaruh. Jumlah penyesuaian terkait dengan periode sebelumnya yang disajikan jika praktis, dan penjelasan jika tidak praktis untuk menentukan jumlah yang diungkapkan laporan keuangan periode berikutnya tidak perlu mengulang pengungkapan tersebut. Estimasi akuntansi. Estimasi akuntansi yaitu estimasi entitas yang dapat mempengaruhi elemen-elemen dalam laporan keuangan. Estimasi harus melibatkan pertimbangan entitas berdasarkan informasi terkini yang tersedia dan dapat diandalkan. Banyak hal yang mempengaruhi elemen LK yang tidak dapat diukur secara akurat, namun hanya dapat diestimasi karena ketidakpastian yang melekat pada aktivitas bisnis. Penggunaan estimasi yang reasonable adalah yang terpenting dalam penyusunan laporan keuangan tanpa mengesampingkan keandalannya. Perubahan estimasi akuntansi. Perubahan estimasi akuntansi yaitu penyesuaian jumlah tercatat aset atau kewajiban atau jumlah konsumsi periodik suatu aset yang berasal dari pengujian status sekarang dan ekspektasi manfaat ekonomi dan kewajiban masa mendatang yang terkait dengan aset dan kewajiban. Perubahan estimasi akuntansi yang berasal dari informasi baru atau pengembangan baru dan oleh karena itu bukan koreksi kesalahan. Entitas harus mengakui pengaruh perubahan estimasi akuntansi secara prospektif dengan memasukkannya ke laporan laba rugi. Pertama, memasukkan di laporan periode terjadinya perubahan jika hanya berpengaruh terhadap periode tersebut, atau periode terjadi perubahan dan periode mendatang jika berpengaruh terhadap keduanya. Jika perubahan estimasi akuntansi mengubah aset dan kewajiban atau terkait dengan suatu pos di ekuitas, maka entitas harus mengakuinya dengan menyesuaikan jumlah tercatat pos aset, kewajiban, atau ekuitas yang terkait di periode perubahan tersebut. Pengungkapan perubahan estimasi. Entitas harus mengungkapkan sifat setiap perubahan estimasi akuntansi dan dampak perubahan tersebut pada aset, kewajiban, penghasilan,
dan beban pada periode berjalan. Jika praktis bagi entitas untuk mengestimasi dampak perubahan tersebut untuk satu atau lebih periode akan datang, maka entitas mengungkapkan estimasi tersebut. Koreksi kesalahan periode lalu. Kesalahan periode lalu adalah kelalaian dan kesalahan pencatatan dalam laporan keuangan entitas untuk satu atau lebih periode lalu yang muncul dari kegagalan untuk menggunakan atau kesalahan penggunaan informasi yang andal yang tersedia ketika laporan keuangan diterbitkan dan diekspektasi dengan layak seharusnya diperoleh dan dimasukkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan tersebut. Kesalahan tersebut termasuk dampak kesalahan matematis, kesalahan penerapan kebijakan akuntansi, kekeliruan atau kesalahan interpretasi fakta dan kecurangan. Jika praktis, entitas harus mengoreksi kesalahan periode lalu secara retrospektif pada laporan keuangan yang diterbitkan pertama kali setelah penemuan dengan cara yang pertama menyajikan kembali jumlah komparatif untuk periode penyajian sebelumnya di mana kesalahan terjadi, atau jika kesalahan terjadi sebelum periode penyajian paling awal, saldo awal aset, kewajiban dan ekuitas periode penyajian paling awal disajikan kembali. Jika tidak praktis, untuk menentukan periode spesifik pengaruh kesalahan atau informasi komparatif untuk satu atau lebih periode sebelumnya yang disajikan, maka entitas harus menyajikan kembali saldo awal aset, kewajiban, dan ekuitas untuk periode paling awal, di mana penyajian kembali secara retrospektif praktis dilakukan, atau kemungkinan bisa periode berjalan. Oke. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Wulan. Oke, saya akan melanjutkan penyampaian materi dari Mbak Linda. Selanjutnya adalah investasi pada efek tertentu. Ruang lingkupnya, efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjaga atas efek, dan setiap derivatif dari efek. Sedangkan efek utang adalah efek yang menunjukkan hubungan hutang piutang antara kreditor dengan entitas yang menerbitkan efek. Selanjutnya, efek ekuitas adalah efek yang menunjukkan hak kepemilikan atas suatu ekuitas atau hak untuk memperoleh, misalnya waran, opsi beli, atau hak untuk menjual, misalnya opsi jual, kepemilikan tersebut dengan harga yang telah atau akan ditetapkan. Kemudian pengakuan dan pengukuran. Pada saat perolehan, entitas harus mengklasifikasikan efek utang dan efek ekuitas ke dalam salah satu dari 3 kelompok berikut ini. Dimiliki hingga jatuh tempo atau head to maturity, kemudian diperdagangkan atau trading, dan tersedia untuk dijual atau available for sale. Pada setiap tanggal pelaporan, kelayakan pengelompokan tersebut harus ditelaah ulang. Kemudian efek dimiliki hingga jatuh tempo. Jika entitas mempunyai maksud untuk memiliki efek utang hingga jatuh tempo, maka investasi dalam efek utang tersebut harus diklasifikasikan dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo dan disajikan dalam neraca sebesar biaya perolehan setelah amortisasi premi atau diskonto. Entitas mungkin mengubah maksudnya untuk memiliki efek utang tertentu sampai dengan saat jatuh tempo dengan menjual atau mentransfer efek utang tersebut. Penjualan atau transfer efek utang tidak dianggap sebagai perubahan dalam tujuan dimiliki hingga jatuh tempo jika perubahan tersebut disebabkan oleh kondisi berikut ini. Yang pertama, terdapat bukti mengenai penurunan signifikan risiko kredit entitas penerbit efek. Yang kedua, terjadi perubahan peraturan perpajakan yang menghapuskan atau menaikkan tarif pajak final yang berlaku atas bunga dari efek utang atau tidak termasuk perubahan peraturan perpajakan yang merevisi tarif pajak atas bunga secara umum. Yang ketiga, terjadi penggabungan usaha atau penjualan dalam jumlah besar seperti penjualan segmen yang mengakibatkan diperlukannya penjualan atau transfer efek dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo untuk mempertahankan risiko kredit entitas dan posisi risiko suku bunga yang ada saat tersebut. Entitas tidak boleh mengklasifikasikan efek utang ke dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo jika entitas mempunyai maksud untuk memiliki efek tersebut untuk periode yang tidak ditentukan. Oleh karena itu, efek utang tidak boleh diklasifikasikan dalam kelompok ini jika entitas bermaksud menjual efek tersebut, misalnya untuk menghadapi yang pertama, perubahan tingkat bunga pasar dan perubahan yang berhubungan dengan risiko sejenis. Yang kedua, kebutuhan likuiditas.
Yang ketiga, perubahan dalam ketersediaan dan tingkat imbal hasil investasi alternatif. Yang keempat, perubahan dalam sumber pendanaan entitas dan persyaratannya. Yang kelima, perubahan dalam resiko mata uang asing. Kemudian pelaporan perubahan nilai wajar. Laba atau rugi yang belum direalisasi atas efek dalam kelompok diperdagangkan harus diakui sebagai penghasilan. Laba atau rugi yang belum direalisasi atas efek dalam kelompok tersedia untuk dijual atau termasuk efek yang diklasifikasikan sebagai aset lancar harus dimasukkan sebagai komponen ekuitas yang disajikan secara terpisah dan tidak boleh diakui sebagai penghasilan sampai saat laba atau rugi tersebut dapat direalisasi. Untuk ketiga kelompok efek tersebut, dividen dan pendapatan bunga termasuk amortisasi premi dan diskonto yang timbul saat perolehan diakui sebagai penghasilan. Bab ini tidak berdampak terhadap metode yang digunakan untuk mengakui dan mengukur jumlah dividen dan pendapatan bunga. Laba atau rugi yang telah direalisasi untuk efek yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual atau dimiliki hingga jatuh tempo juga tetap harus dilaporkan sebagai penghasilan. Perubahan kelompok investasi. Pemindahan efek antar kelompok dicatat sebesar nilai wajarnya. Pada tanggal perubahan kelompok, laba atau rugi yang belum direalisasi harus dicatat sebagai berikut. Yang pertama, untuk efek yang dipindahkan dari kelompok diperdagangkan, laba atau rugi yang belum direalisasi pada tanggal transfer telah tercatat sebagai penghasilan dan oleh karena itu tidak boleh dihapus. Kemudian yang kedua, untuk efek yang dipindahkan ke kelompok diperdagangkan, laba atau rugi yang belum direalisasi pada tanggal pemindahan diakui sebagai penghasilan pada saat tersebut. Yang ketiga, untuk efek utang yang dipindahkan ke kelompok tersedia untuk dijual dari kelompok dimiliki hingga jatuh tempo, laba atau rugi yang belum direalisasi diakui dalam kelompok ekuitas secara terpisah pada tanggal pemindahan kelompok. Kemudian ada penurunan nilai. Untuk efek individual dalam kelompok tersedia untuk dijual atau dimiliki hingga jatuh tempo, entitas harus menentukan apakah penurunan nilai wajar di bawah biaya perolehan, termasuk amortisasi premi dan diskonto, merupakan penurunan yang bersifat permanen atau tidak. Jika ada kemungkinan investor tidak dapat memperoleh kembali seluruh jumlah biaya perolehan yang seharusnya diterima sehubungan dengan persyaratan perjanjian efek utang, maka penurunan yang bersifat permanen dianggap telah terjadi. Jika penurunan nilai wajar dinilai sebagai penurunan permanen, biaya perolehan efek individual harus diturunkan hingga sebesar nilai wajarnya, dan jumlah penurunan nilai tersebut harus diakui dalam laporan laba rugi sebagai rugi yang telah direalisasi. Biaya perolehan yang baru tidak boleh diubah kembali. Kemudian penyajian. Entitas dengan neraca yang asetnya dikelompokkan menjadi aset lancar dan aset tidak lancar, kewajibannya dikelompokkan menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang atau classified balance sheet. Harus melaporkan semua efek yang diperdagangkan sebagai aset lancar. Efek dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo dan efek dalam kelompok tersedia untuk dijual disajikan sebagai aset lancar atau aset tidak lancar berdasarkan keputusan manajemen. Khusus untuk efek utang dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo dan kelompok tersedia untuk dijual yang jatuh tempo pada tahun berikutnya harus dikelompokkan sebagai aset lancar. Dalam laporan arus kas yang digunakan untuk atau berasal dari pembelian, penjualan, dan jatuh tempo efek dalam kelompok tersedia untuk dijual dan dimiliki hingga jatuh tempo harus diklasifikasikan sebagai arus kas aktivitas investasi dan dilaporkan sebesar nilai bruto untuk setiap kelompok efek di dalam laporan arus kas. Arus kas untuk atau dari pembelian, penjualan, dan jatuh tempo efek dalam kelompok diperdagangkan harus diklasifikasikan sebagai arus kas aktivitas operasi. Pengungkapan. Untuk efek dalam kelompok tersedia untuk dijual dan kelompok dimiliki hingga jatuh tempo, informasi berikut ini harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan untuk setiap kelompok utama efek. Nilai wajar agregat, laba yang belum direalisasi dari pemilikan efek, rugi belum direalisasi dari pemilikan efek, biaya perolehan termasuk jumlah premium dan diskonto yang belum diamortisasi. Lembaga keuangan harus mengungkapkan nilai wajar dan biaya perolehan efek utang termasuk diskonto dan premium yang belum diamortisasi berdasarkan sedikitnya 4 kelompok tanggal jatuh tempo berikut ini. Yang pertama, jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 tahun. Yang kedua, jatuh tempo dalam waktu antara 1 sampai 5 tahun. Yang ketiga, jatuh tempo dalam waktu 5 sampai 10 tahun. Yang terakhir, jatuh tempo dalam waktu lebih dari 10 tahun. Kemudian kita lanjut ke persediaan. Persediaan menurut SAK ETAP adalah aset untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, aset dalam proses produksi untuk kemudian dijual,
aset dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Selanjutnya pengukuran. Setiap entitas harus mengukur nilai persediaan pada nilai mana yang lebih rendah antara biaya perolehan dan harga jual dikurangi biaya untuk menyelesaikan dan menjual. Biaya persediaan yaitu biaya perolehan persediaan mencakup seluruh biaya pembelian, biaya konversi dan biaya lainnya yang terjadi untuk membawa persediaan ke kondisi dan lokasi sekarang. Teknik pengukuran biaya. Teknik pengukuran seperti metode biaya standar atau metode eceran dapat digunakan untuk mengukur biaya persediaan jika hasilnya dapat memperkirakan biaya. Biaya standar menggunakan tingkat normal dari bahan dan perlengkapan, tenaga kerja, pemakaian yang efisien dan sesuai dengan kapasitas. Jika diperlukan, komponen-komponen tersebut ditelaah ulang secara reguler dan jika diperlukan direvisi sesuai dengan kondisi sekarang. Dalam metode eceran, biaya persediaan diukur dengan mengurangi nilai jual persediaan dengan persentase margin keuntungan yang sesuai. Kemudian rumus biaya. Entitas harus mengukur biaya persediaan untuk persediaan yang normalnya tidak dapat dipertukarkan dan barang atau jasa yang dihasilkan dan dipisahkan untuk proyek tertentu dengan menggunakan identifikasi khusus atas biaya secara individual. Entitas harus menentukan biaya persediaan dengan menggunakan rumus biaya masuk pertama keluar pertama atau rata-rata tertimbang. Rumus biaya yang sama harus digunakan untuk seluruh persediaan dengan sifat dan pemakaian yang serupa. Untuk persediaan dengan sifat atau pemakaian yang berbeda, menggunakan rumus biaya yang berbeda dapat dibenarkan. Metode masuk terakhir keluar pertama atau MTKP tidak diperkenankan lagi oleh SAK etap. Kemudian penurunan nilai. Entitas disyaratkan untuk menguji pada setiap tanggal pelaporan apakah persediaan menurun nilainya, yaitu nilai tercatatnya tidak dapat dipulihkan secara penuh, misalnya karena kerusakan, keusangan, atau penurunan harga jual. Jika suatu jenis atau kelompok jenis dari persediaan menurun nilainya, maka persediaan harus diukur pada harga jual, dikurangi biaya untuk menyelesaikan dan menjual, serta mengakui kerugian penurunan nilai. Kemudian pengakuan sebagai beban. Jika persediaan dijual, maka jumlahnya tercatat diakui sebagai beban periode di mana pendapatan yang terkait diakui. Beberapa persediaan dapat dialokasikan ke aset lain, misalnya persediaan yang digunakan sebagai komponen aset tetap yang dibangun sendiri. Alokasi persediaan ke aset lain diakui sebagai beban selama umur manfaat aset tersebut. Kemudian pengungkapan. Yang terakhir, entitas harus mengungkapkan kebijakan akuntansi yang diterapkan untuk mengukur persediaan, termasuk rumus biaya yang digunakan. Kemudian total jumlah tercatat persediaan dan klasifikasinya yang tepat dengan entitas. Selanjutnya jumlah persediaan yang diakui sebagai beban selama periode. Dan jumlah penurunan nilai persediaan dan pemulihannya yang diakui dalam laporan laba rugi. Yang terakhir adalah jumlah tercatat persediaan yang diagungkan. Itu tadi materi yang bisa kami sampaikan. Atas perhatiannya, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.